Al-mas'alatus sabi'atu fi wujubit tasyahudi. Kita masih membahas rukun-rukun sholat, antara yang disepakati oleh seluruh ulama dan juga yang diperselisihkan. Ikhtalafu fi wujubit tasyahhud. Mereka para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan kewajiban membaca tasyahhud. Wa fil mukhtari minhu, dan juga kalimat terpilih, kalimat yang paling utama dalam tasyahhud yang mana itu juga diperselisihkan. Bacaan tasyahud tidak cuma satu redaksi. Ada beberapa redaksi, mana yang paling utama di antara redaksi-redaksi itu diperselisihkan. Fadhahaba Malikun wa Abu Hanifah wa jama'atun ila anna tasyahuda laisa biwajibin. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan banyak ulama lain berpandangan bahwa tasyahud tidak wajib. Tasyahud tidak wajib. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa yang lain. Wa dhahabat ta'ifatun ila wujubi. Di luar beliau-beliau, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, berpandangan tasyahud wajib. Jadi antara wajib tidak wajib saja diperselisihkan, apalagi antara sunnah makruh. Manusia berbeda pendapat dalam segala hal, itu wajar, sangat wajar. Karena itu di hari kiamat nanti segala hal yang diperselisihkan oleh manusia akan diputuskan oleh Allah, mana yang benar dalam pandangan Allah. Semua yang diperselisihkan oleh manusia di hari kiamat nanti akan diputuskan oleh Allah. Perbedaan seagama itu banyak, perbedaan semadhab pun ada. Lebih-lebih kalau kita melihat keluar Islam, perbedaan sesama manusia. Kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Ini keyakinan absolut buat kita. Tapi buat manusia yang lain tidak, mereka punya keyakinan yang berbeda. Awalnya manusia satu umat, iya betul. Ketika masih Nabi Adam, Hawa dan keluarganya. Selanjutnya manusia berkembang biak luas, mulai muncul pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Allah utus Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia agar tetap berada di jalan yang lurus. Di Al-Baqarah 213, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa
اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط mustaqim. Kana nasu ummatan wahidah. Pada mulanya manusia itu satu umat saja. Lalu berkembang, biak, meluas. Mereka tetap terus berpikir. Ada pengaruh iblis dalam pemikiran setiap manusia. Ada yang oleh Allah dijaga dari pengaruh itu, ada yang tidak. Faba'asallahu nabiyyin. Lalu Allah utus para nabi mubasysyirin wa mundirin untuk memberikan kabar gembira buat manusia yang tetap lurus dan juga peringatan buat mereka yang mulai menyimpang. Seiring diutusnya Nabi wa anzala ma'ahumul kitab, Allah turunkan kitab sebagai buku acuan liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, buku acuan untuk mengatasi perselisihan yang ada di antara manusia. Dalam Islam otomatis Al-Quran dan As-Sunnah buku acuan untuk mengatasi perselisihan. Ketika Qurannya, ketika sunnahnya sudah berbeda, ya sudah. Bahkan Qurannya sama, sunnahnya sama pun tetap tidak tertutup kemungkinan untuk punya kesimpulan berbeda. Yang paling pasti kita tahu antar sahabat Nabi Qurannya sama, sunnahnya sama. Itu pun ada perbedaan di antara beliau-beliau radhiyallahu anhu. Jadi apapun yang berselisihkan oleh manusia di hari kiamat nanti akan diputuskan oleh Allah. Karena itu boleh dikata kebenaran yang saat ini kita ikuti, yang saat ini kita yakini, kebenaran di dunia ini boleh dikata sifatnya dzanni. Sesuatu yang kita yakini benar belum tentu diyakini benar oleh yang lain. Sesuatu yang diyakini salah oleh kita boleh jadi oleh yang lain diyakini benar. Sifatnya dzanni. Sesama muslim ada kebenaran yang harus dinilai mutlak, yakni kebenaran bahwa Allah satu-satunya Rabb kita, bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir, itu kebenaran mutlak. Harus kita yakini sebagai kebenaran mutlak. Ketika ada muslim kok tidak seperti itu keyakinannya, ada keyakinan bahwa setelah Rasulullah Muhammad ada nabi lain, ya kita anggap dia sudah keluar dari Islam. Jadi hampir kebanyakan kebenaran yang ada dalam kehidupan ini sifatnya dzanni, yang karena itu tidak menutup peluang untuk pandangan berbeda, keyakinan berbeda. Tasyahud dalam sholat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpandangan tidak wajib. Sebaliknya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan wajib.